Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Israwati Aulia dengan NIM 222572010005 dari program studi Teknologi Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi. Di sini saya akan merangkum ulang materi pada mata kuliah komputer forensik, yaitu pada bagian forensik digital. Baik, kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu pengantar ilmu forensik. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar kata forensik dan pernah bertanya-tanya apa itu forensik. Baik, saya akan jelaskan tentang forensik. Jadi gini, forensik itu sebenarnya ilmu yang membantu proses hukum dengan pendekatan ilmiah. Asal katanya dari bahasa Latin forensis yang artinya dari luar, karena dulu digunakan di tempat umum untuk menyelesaikan perkara. Di Indonesia, menurut KBBI, forensik itu bagian dari ilmu kedokteran yang menghubungkan fakta medis dengan masalah hukum. Misalnya, ketika ada kasus kematian mencurigakan, dokter forensik akan memeriksa untuk menentukan penyebab kematiannya. Beberapa ahli punya pendapat berbeda. Pertama itu menurut Sulianta 2008, forensik adalah proses ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti di pengadilan. Sedangkan Watson bilang ini lebih ke analisis ilmiah terhadap bukti-bukti di TKP seperti darah, sidik jari, atau residu senjata. Ada beberapa tahapan sejarah forensik, tapi poin-poinnya itu pada tahun 44 sebelum Masehi, yaitu sudah ada otopsi pertama pada Julius Caesar. Terus masuk tahun 600 Masehi, sidik jari mulai digunakan. Nah, pada tahun 1910 muncul teori bahwa setiap sentuhan pasti meninggalkan jejak. Cabang ilmu forensik banyak banget. Yang pertama, forensik digital, yaitu untuk analisis komputer dan gadget. Terus forensik DNA, yaitu untuk identifikasi. Lanjut forensik psikologi, menilai mental pelaku, dan masih banyak lagi seperti balistik, toksikologi, dan lain-lain. Proses forensik selalu melalui 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan bukti, kedua, penyimpanan yang aman, ketiga, analisis mendalam, keempat, presentasi di pengadilan. Kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu komputer forensik. Nah, komputer forensik ini khusus menangani bukti digital. Tujuannya mencari, menganalisis, dan menyajikan bukti dari perangkat digital untuk keperluan hukum. Beberapa ahli mendefinisikan, yaitu yang pertama Jude Rubin bilang ini penerapan penyidikan komputer. Terus Noblat menekankan pada pengambilan dan penyajian data elektronik. Selanjutnya Ruby Alamsyah menambahkan bahwa ini mencakup analisis berbagai perangkat digital. Ruang lingkupnya luas banget. Yang pertama itu ada komputer dan laptop, selanjutnya perangkat mobile seperti HP dan tablet, terus jaringan komputer, terus media penyimpanan, dan bahkan perangkat IoT seperti CCTV juga termasuk. Untuk proses kerjanya ada 4, yaitu yang pertama identifikasi bukti, kedua akuisisi atau pengambilan data, ketiga analisis, keempat presentasi. Kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu bukti digital. Nah, bukti digital itu semua informasi elektronik yang bisa dijadikan alat bukti. Contohnya, file komputer seperti dokumen, gambar, terus log sistem, email dan pesan, data dari HP, rekaman CCTV digital. Nah, bedanya dengan bukti fisik. Bukti fisik itu bisa dipegang tapi gampang rusak. Nah, sedangkan bukti digital tidak kasat mata tapi bisa disimpan lama. Tapi walaupun seperti itu, bukti digital memiliki masalah, yaitu gampang dimanipulasi, butuh keahlian khusus untuk menganalisis, dan beberapa data cepat hilang atau volatile. Nah, untuk jenis-jenis bukti digital ini ada 3. Yang pertama berdasarkan sumber, yaitu langsung di video atau tidak langsung secara log. Untuk kedua berdasarkan fungsi, yaitu primer, yaitu cat ancaman, atau sekunder seperti metadata. Yang ketiga berdasarkan bentuk seperti teks, audio, video, log, dan lain-lain. Kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu pengumpulan dan analisis. Proses pengumpulan bukti digital harus hati-hati. Yang pertama, gunakan white blocker agar data asli tidak berubah. Kedua, buat salinan forensik, yaitu imaging. Ketiga, catat semua proses atau chain of custody. Nah, teknik analisisnya bermacam-macam. Yang pertama, data serving, yaitu mengembalikan file terhapus. Kedua, timeline analysis, yaitu menyusun kronologi. Ketiga, memory analysis atau memeriksa RAM. Alat yang digunakan juga ada 3, yaitu FTK Imager untuk imaging, Wireshark untuk analisis jaringan, dan ketiga, autopsi untuk analisis file system. Kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu laporan dan persidangan. Laporan forensik harus objektif dan faktual,
sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bisa diverifikasi. Dan yang harus ada dalam laporan itu harus deskripsi bukti, metode analisis, hasil temuan, dan kesimpulan. Di pengadilan, ahli forensik harus menjelaskan dengan bahasa sederhana, tetap netral, siapkan visualisasi bukti, dan antisipasi pertanyaan sulit. Dasar hukum di Indonesia yaitu ada UU ITE, KUHP, Peraturan Mahkamah Agung. Sekarang kita masuk pada contoh studi kasus. Studi kasus yang saya ambil yaitu studi kasus pembuktian keaslian ijazah Joko Widodo, yaitu presiden kita, presiden ke-7. Nah, jadi gini, dulu sempat rame banget di media sosial soal ijazah Pak Jokowi. Banyak yang nanyain, ijazah S1 Kehutanan UGM-nya beneran gak sih? Kok tanda tangannya kayak beda-beda ya? Format ijazahnya kok aneh? Ini bikin panas karena netizen pada ribut bahas ini di Twitter dan atau FB. Media massa bikin berita heboh, banyak yang minta klarifikasi ke UGM, jadi bahan debat pro kontra. Sehingga investigasi forensik digital dilakukan untuk memverifikasi dokumen tersebut. Tahapan investigasinya yang pertama itu melakukan pengumpulan bukti kayak detektif. Yang pertama itu cari file PDF atau foto ijazah yang beredar, terus minta data asli ke UGM buat bandingin, terus cek metadatanya untuk info tersembunyi di file. Terakhir ambil data dari database kampus yaitu nomor ijazah, nama, dan lain-lain. Terus melakukan analisis bukti pemeriksaan detail. Yang pertama cek metadata, tanggal pembuatan file, aplikasi yang dipakai buat scan, GPS lokasi waktu di scan kalau ada. Terus lakukan cek visual seperti bandingin font tulisan sama ijazah UGM asli, lihat watermarknya sama atau enggak, terus perhatiin tanda tangan pejabatnya. Ketiga, cek database kampus seperti cocokin nomor ijazah, nama mahasiswanya benar apa enggak. Ketiga, tahun lulusnya sesuai. Setelah dilakukan cek sesama, hasilnya yaitu metadata file normal, nggak ada tanda-tanda di utak-atik. Kedua, format dokumen sesuai standar UGM zaman itu. Ketiga, data di sistem akademik UGM valid. Selanjutnya, alat forensik yang dipakai ada 3. Yang pertama, Exif Tool buat bongkar metadata file. Kedua, Photoshop atau GIMP buat zoom in detail gambar dan bandingin. Ketiga, database kampus buat verifikasi data resmi. Dasar hukumnya yaitu UU ITE pasal 5 ijazah digital sah buat alat bukti. Kedua, KUHP pasal 263 ancaman penjara buat yang palsuin ijazah. Sekian dari saya tentang materi forensik digital. Jika ada salah kata mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.